Selamat sore, Mama dan Papa, Bunda dan Ayah semuanya. Apa kabar? Saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak dan kesehatannya di masa pandemi COVID-19. Tamu saya istimewa sekali, yaitu Dr. Aman B. Pulungan, SPAK. Beliau adalah spesialis anak tentu saja dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hai, Halo. apa kabar? Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, ya. ya mencoba tetap sehat nih kita harus dalam Iya, keadaan harus ya. pandemik ini. Ya, ya, Sibuk terus ya, Dok ya? ya. Malah kelihatannya lebih hektik ya sejak masa pandemik ini. Walaupun kerja dari rumah, tapi saya tetap masih praktek dan juga ada telemedicine. Dan tadinya rapat biasanya hanya jam kerja, tapi sekarang kita rapat sampai malam-malam jadinya kan. Jadi waktunya malah lebih panjang Iya, waktu kerjanya ya. lebih lebih panjang waktu kerjanya jadi. Iya. Ya, Sebagai oke. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami tahu sekali pasti sibuknya minta ampun. Apalagi di masa-masa sekarang ya, Dok ya. Ya, Ini karena kami memang banyak sekali ya. kami berkomunikasi lebih intens dengan seluruh cabang dokter anak dan kami usahakan itu dari seluruh anggota every single case yang anak itu kita dapat, tapi walaupun susah sekali. Jadi Oh, dari oke. 34 provinsi ini kita punya PIC, jadi seluruh yang merawat, jadi baik anak ataupun dokter anak bahkan yang ODP atau PDP atau yang dirawat itu semua datanya itu kita, karena kita nggak bisa tergantung dengan data ini. Kalau kita lihat di Iya. online, hampir tidak ada data yang bisa kita lihat kan, kecuali mungkin DKI masih bisa datanya terbantu. Tapi kalau yang lain-lain itu sulit sekali kita. Jadi akhirnya kita mengumpulkan data itu dari seluruh dokter anak yang merawat. Hmm. Oke. Jadi setiap hari itu dikumpulkan data-datanya ya, Dok ya? Iya, iya. Dan setiap minggu kita evaluasi. Tadinya 2 kali seminggu, tetapi Mhm. setelah terakhir 10 hari terakhir Ramadan ini kita buat hanya 1 kali seminggu memang jadinya. Tapi nanti kita lihat Oh, setelah oke. Lebaran Lebaran. nanti kalau terjadi lonjakan, kalau kita bisnis as usual kayak begini, Iya. kemungkinan terjadi lonjakan, mungkin kita agak lebih ini lagi. Iya, jadi mengumpulkan data-data itu. Nah, ini berkaitan sama anak-anak di Indonesia nih, Dok. Ya, Jumlah kasus anak yang terinfeksi COVID-19 ini sebenarnya gimana sih? Kayaknya kalau yang kami dengar nih sebenarnya dibandingkan orang dewasa memang tidak begitu banyak ya. ya, Apa di ya, lansia ataupun yang memiliki penyakit kronis itu kan yang memang yang paling paling rentan ya. ya. Ini dari ini kita bisa lihat apa nih, Dok, dari data ini? Apakah ini bisa dikatakan bahwa anak termasuk kelompok yang tidak terlalu rentan terhadap COVID atau bagaimana nih, Dok? Sebetulnya kita underestimate kalau untuk anak di Indonesia. Oke. Ya, ini yang Maksudnya pertama. bagaimana? Kita underestimate. Jadi kita melihat bahwa seperti kayak negara lain atau kayak negara Ya, ASEAN, ya, ya. Saya kebetulan selain ketua IDAI, saya presiden dokter anak Asia Pasifik. Jadi saya dapat data tuh dari awal dari Wuhan dan lain-lain, juga dari ya, Malaysia, dari Singapura, ya, dari India juga lain-lain. Nah, di mereka itu, apalagi di Malaysia sama di Singapura, ya. di Filipina, itu kasus anak memang tidak banyak dan yang Mhm. meninggal juga tidak banyak di sana. Tidak ada kasus Oke, yang meninggal. tidak. Di kita ini ya, nanti saya katakan kenapa seolah-olah, tapi kita belum tahu memang. Jadi nanti saya kasih tahu Mhm. datanya kenapa bisa seperti ini. Jadi baik atas dasar epidemiologinya atau juga secara Ya, imunologiknya. Nah, jadi ya. yang pertama itu Mhm. kita angka kematian kita ini masuk paling tinggi Oh, oke. Ya, untuk anak, mungkin di ya. Asia bahkan ya. Saya nggak Mhm. tahu data Amerika itu jelek ya, tapi kalau karena Ya, jumlahnya juga puluh, tapi kalau kita itu persentase anak itu. Jadi kalau kita sekarang PDP ya. kita itu sekarang udah 3.300-an, hampir 3.400 PDP anak.
Mhm. PDP Ini anak kan ya? cukup PDP anak. Dan PDP yang meninggal itu 129-an. Oh ya. Dan kasus konfirmasi kita 584. Ini yang memang merawat. Bisa jadi ini lebih karena memang datanya belum ada, banyak sekali yang datanya ini belum ada. Jadi kalau di daerah-daerah kayak beberapa daerah, misalnya ada yang kayak di Kalimantan hasil bisa 12 hari atau hasilnya belum diumumkan. Mhm. NTT baru ada sekarang pemeriksaan. Mhm. Papua juga tadinya masih dikirim, beberapa Sulawesi juga misalnya memang Gorontalo masih dikirim. Jadi kita masih, Mhm. sedangkan di Jakarta sendiri atau di Jawa sendiri hasilnya. Dan kasus konfirmasi meninggal kita ini 14 orang. Ini masuk tinggi loh kalau anak meninggal 14 orang. Dan Mhm. saya merasa sebagai dokter anak, tanggung jawab kami seharusnya anak ini satu orang pun tidak boleh ada yang meninggal. Mhm. Ini tanggung jawab kita. Jadi Ya. baik mau dia PDP anak, jadi kalau PDP anak itu ada 100 lebih ya, hampir 130 yang meninggal dan yang konfirmasi aja 14. Jadi hampir kita bilang hampir setiap minggu itu ada tambahan kasus baru anak yang meninggal. Iya. Terlepaslah dibilang ada komorbid ya, komorbid. Jadi kalau saya rasa kalau deteksinya lebih dini itu akan Mhm. lebih bisa kita selamatkan. Saya kebetulan memang ahli diabetik anak dan merawat Ya. diabetes anak dalam keadaan gawat. Jadi selama pandemik ini ada 4 diabetik dengan ketoasidosis, itu koma diabetik. Hmm. Yang 2 tidak tertolong. Hasilnya yang satu tidak sempat diswab, yang satu diswab itu katanya memang negatif, ya, Ya. tetapi gejalanya khas klinis. Yang satu kita tahu cepat masuk ICU, itu Mhm. bisa akhirnya. Jadi pada saat ketahuan dia memang gawat diabetiknya dihubungin, kita langsung tolong, kita evakuasi ke rumah sakit kita. Nah, yang Mhm. keempat itu kebetulan 3 itu saya sendiri yang menangani. Nah, yang Oh. satu itu dari awal masuk di IGD itu langsung kita iniin. Nah, alhamdulillah bisa selamat. Nah, jadi Mhm. hasil akhirnya memang ketika dia negatif atau positif, karena kalau masuknya itu kan dengan sesak. Jadi kita tetap menganggap dia kemungkinan ya tetap dia PDP. Nah, kenapa data kita juga sedikit? Yang di screening anak ini kan sedikit. Yang di screening ini kan di mana? Di pasar, di mall, di asrama, ya kan, pekerja-pekerja di bandara. Yang di screening Mhm. ini pekerja aktif, Mhm. bukan anak. Kalau Mhm. anak kita screening misalnya banyak dan anak-anak sekarang asumsi kita memang di rumah sekarang kan. Tetapi ada Ya. juga beberapa kelompok anak dia tidak di rumah, inilah yang kita dapat. Ini satu. Yang kedua, karena ini infeksi Mhm. baru. Mhm. Jadi belum dikenali oleh tubuh kita. Jadi sebetulnya setiap orang segala umur, baik bayi, Mhm. ini masih mungkin terinfeksi. Nah, cuma reseptornya Mhm. ini pada anak ini satu kemungkinan dia belum begitu sempurna, jadi akhirnya memang dia belum begitu cepat mengenali. Ini satu, maka seolah-olah sedikit. Tapi ini kan masih banyak yang kita belum tahu. Nah, yang Mhm. kedua, anak Indonesia ini juaranya infeksi. Hmm. Jadi kita pneumonia ini pembunuh anak nomor 2 di Indonesia. Diare ini Oke. nomor 3. Jadi Mhm. nomor 1 2. Jadi diare dengan TBC diare dengan pneumonia ini 11 12 lah, setiap tahun dia ganti-gantian ranking nomor 1 pembunuh anak di Indonesia. Jadi kita juga imunisasi anak juga cukup tinggi. Jadi dari satu segi kita sudah sering juga infeksi pada saat SARS, pada saat influenza. Jadi daya tahan tubuhnya itu mungkin lebih terbentuk. Jadi kalau mau cerita memang herd Hmm. immunity, sebetulnya herd immunity itu lebih banyak terbentuk daripada saat imunisasi anak kan. Ini kan banyak Mhm. herd immunity ini memang lagi tren lah belakangan ini. Nah, jadi salah satu itu datanya. Dan kita juga Hmm. terus terang kalau kita melihat datanya itu tidak ada data berdasarkan kelompok umur. Jadi yang Hmm. ada mungkin bahkan di DKI atau data itu mungkin sampai 5 tahun, setelah itu 5 sampai 19. Jadi ada jarak antara yang sampai 19 tahun ini, 18-19 tahun ini yang memang tidak dapat kita datanya. Tapi jadi kita dapat dari yang merawat datanya ini. Hmm. Tetapi kalau dikatakan bahwa anak tidak bisa terinfeksi, anak tidak bisa fatal,
Ini tidak betul. Mhm. Oke. Ya. Eh, Kalau pada kasus anak-anak yang terinfeksi ini, Dok, kondisi seperti apa sih yang membuat mereka itu rentan sekali untuk terinfeksi? Ketularan dari orang tua dong pasti. Semua orang kan Oke. tertutup. Kita aja bisa, Mbak Gracia juga bisa. Gracia juga Ya, gampang terinfeksi. Tapi apakah ya. manifestasinya berat? Tergantung memang kondisi tubuh pada saat itu. Jadi Hmm, indeks rate-nya itu, ya kalau nggak salah itu di Cina aja antara 5-10%. Kita mungkin sekitar 10%, tapi ketika anak itu di rumah. Jadi kemungkinan menularkan anak Indonesia itu sekitar 10% ketika dia di rumah. Jadi orang dewasa lah yang mhm, bawa dia menularkan. Nanti kita akan mhm, sampai kalau mhm. misalnya saya ditanya, bagaimana kalau dia disuruh sekolah? Jadi dia juga ikut menularkan juga nantinya. Sama Iya, seperti dewasa. iya, iya. Jadi Nah, untuk ini kan saat ini sekarang mereka memang di rumah, itu mereka kemungkinan kenapa? indeks rate itu sekitar 5-10%. Saya pikir 10% indeks rate-nya pada saat ini. Indeks apanya, Dok? Indeks rate-nya. Jadi indeks kemungkinan dia menularkan itu sekitar 10%. Oh, oke. Ya. Sekitar 10% kemungkinan dia Ya, anak menularkan. untuk saat itu. Jadi anak pada saat ini 10%. Mhm. Oke. Ketika dia di rumah Ya, tapi. Jadi orang ketika tua dia lebih di rumah. banyak. Ya, Mhm. sekitar 90% itu dari orang tua yang menularkan. Jadi memang awal-awal Nanti itu memang orang tua semua yang menularkan. Tetapi ya. anak juga bisa menjadi OTG. Dia Mhm, menularkan. mhm. Oke. Nah, ini kan memang karena sekarang walaupun kita ada anjuran untuk diam di rumah, kemudian juga Ya, PSBB segala macam, tapi kan masih banyak orang tua juga yang masih bekerja sesekali harus ke kantor atau harus ya ada aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan di luar. Itu yang juga bahaya untuk bisa menularkan ke anak ya. ya orang tua harus melakukan protokol pandemik COVID ini betul-betul dengan sangat hati-hati. Mhm, Ya, jadi kalau dia keluar rumah, dia harus pakai masker, dia harus cuci tangan, mhm, juga sering-sering dan sampai rumah dia jangan memegang ataupun menyentuh anak-anaknya dulu. mhm, Sampai memang dia mandi dulu. Ya. Karena memang mhm, kita tidak tahu memang. Dan orang tua itu tolong dong dia mengingat juga dia kemana. Tapi kalau dia pergi ke bandara yang ramai seperti itu atau ke mall yang mhm, ramai seperti itu, kita nggak bisa mhm, jamin lagi dia. Atau bahkan dia bawa anak-anaknya. Saya masih sering lihat bawa anak-anak di jalan tidak pakai masker. Orang tuanya juga tidak pakai masker. mhm. Iya. Hampir sering sekali saya ketemu pasien juga Mhm, yang ketika di screening dari luar itu mhm, tidak apa-apa. Pas mhm, ketemu kita lihat itu anak panas aja dia. Bisa kan? Atau itu anak mhm, ternyata dia batuk, bisa yang tadinya katanya tidak batuk ya kan. Jadi memang mhm, gejala ini sangat sulit kalau pada anak ini. mmm. Nah, gejala yang ditunjukkan pada anak, itu apakah sama persis dengan yang terjadi pada orang dewasa? Atau ada ciri khas tertentu? Nah, ada yang sama, jadi seperti Mmm, batuk, misalnya dia panas, jadi kita katakan kalau misalnya ini, kalau panas, batuk, dan sesak, kalau ini bahaya. Ya, iya, panas tentu, mhm, tetapi datanya ya ada beberapa lain gejala tambahan 4 gejala seperti gejala saluran cerna sampai mual, muntah dan mmm, diare. mhm, Nah, mmm, jadi tadi saya katakan kalau batuk dengan sesak dan panas ini gejala pneumonia dan mhm, diare, mual, muntah ini gejala diare, kita ranking 1, ranking 2 kita di Indonesia penyakit anak itu adalah pneumonia yang pembunuh nomor satunya pneumonia dengan diare. Itu 11 dua mmm, belas. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita dokter anak dengan atau tanpa COVID, inilah yang kita hadapi sehari-hari. mmm, iya, Sementara pemeriksaan kita testing dan tracing ini tidak cukup. mhm, oke, Jumlah yang dites itu kita sedikit sekali. Saya nggak ikut update lagi karena saya tidak awalnya saya ikutin, saya hitung-hitung sampai mungkin seminggu 2 minggu yang lalu.
Jumlah yang kita periksa itu Mhm. 1/5 dari Pakistan. Jumlah yang kita periksa itu 1/28 dari yang di Malaysia Waduh. per penduduk Mhm. ya. Mhm. Jadi kita sedikit sekali yang diperiksa. Jadi otomatis kan, kecuali memang gampang sekali kita periksa, jadi semuanya datang dengan gejala ini, harusnya memang langsung kita Mhm. screening. Atau dia dari klaster Ya. tertentu. Tapi kan tidak bisa dilakukan semua seperti itu. Ya, Mhm. 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 ya, Oh ya, tadi kan dokter kan bilang bahwa ada gejala-gejala yang agak berbeda yang dengan saluran cerna itu ya. Itu iya, memang iya. khas Jadi, khas ya, ya, setiap anak ya. ya, persis. Jadi makanya bahwa selain droplet, feses Ya. juga bisa menularkan dari anak. Oh, Jadi kalau oke. anak itu masih belum bisa ke kamar mandi bagus, daycare dan lain-lain itu, bisa Ya, dibayangkan itu kalau anak disuruh sekolah semua, bagaimana saling menularkan nanti. oke. Ya, Jadi kalau pada anak karena ada gejala pada saluran cerna itu, ya bisa, bisa, penularannya ya, ya, bisa, ya, maka penularan bisa saja tidak hanya droplets karena itu kan memang ya, penularan yang paling ya, 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 gitu ya. ya, Oke. Jadi penting sekali memang ini yang namanya apa orang tua untuk menjaga kesehatan dan kebersihan itu penting banget ya, Dok ya. oh, oh ya sangat itu mutlak, ya mutlak, Itu mutlak sekali. Jadi ini untuk itu mutlak, melindungi ya, untuk itu melindungi mutlak, anak nih. Ya, melindungi anak dan menjaga anak nih. Kami sebagai ya, orang tua nih, Dok, ya, supaya tidak tidak terinfeksi. Ya mungkin kita bisa saja kita carrier ya, kita nggak kita apa tadi istilahnya dokter orang tanpa gejala tadi misalkan ya. ya, Jadi ya, ya. kita keluarkan. Nah ini apa supaya kita bisa memastikan kita menjaga anak kita, melindungi anak kita. Saran dokter. Ya, protokol itu harus semua kita lakukan. Ya, Oke. cuci tangan itu harus. Dan untuk saat ya di rumah saja, tetap. Itu yang pertama di rumah saja. Dan kalau Oke. toh misalnya orang tua harus keluar karena memang Mhm. tanggung jawabnya sebagai orang tua, itu tetap dia Mhm. harus mengikuti protokol itu. Ya. Ya, nah kalau anak nggak ada ininya, jalannya harus keluar, kecuali dia harus berobat, harus pergi imunisasi, oke. Tapi kalau ini Mhm. dia di rumah saja. Nah, kalau seperti itu, tentulah kalau anak kan, kalau dia di rumah, dia biasa cuci tangan dan lain-lain tetap di rumah. Nah, orang Mhm. tuanya yang harus kita berikan protokol yang ketat. Tadi itu kan Mhm. saya katakan bahwa indeksnya itu anak Mhm. itu sekitar 10% cuma, orang tua yang bisa 90% menularkan. Bahkan ada yang mengatakan Mhm. anak itu hanya 5%. Jadi orang tua yang Mhm. 95% menularkan. Tapi Mhm. akhirnya kalau anak ini memang dibiarkan keluar dari rumah, anak dibiarkan juga ke area publik, ya sama saja dia juga bisa menularkan. Mhm. Mhm. Iya Iya, kan? betul. Nah, jadi untuk mencegah ini nomor satu, ya anak ini yang harus memang anak dulu di rumah. Jadinya, satu anak ini juga bisa ketularan cepat sekali, dan yang kedua juga memang eh, dia juga bisa apa namanya menularkan kan? Iya, Hmm, oke. ya, Oke. Nah, Dok, kalau ini anak sekarang kan harusnya harus di rumah apa sebaiknya di rumah terus gitu ya anak ya. Nah, ya, ini nanti pemantauan tumbuh kembangnya ini gimana, Dok? Apalagi untuk bayi balita itu, kemudian juga ya, imunisasi segala ya, macam. masalah psikologis ini kita sudah dapat laporan juga memang dari Mhm. anak-anak. Jadi memang ini memang semua stakeholder harus terlibat juga. Jadi Ya. apa sosial apa namanya sosial civil society ya, civil Mhm. society istilahnya. Jadi ini masyarakat sipil ini juga harus membantu. Sekarang Mhm. ini kita udah dapat laporan dari beberapa daerah kekerasan rumah tangga, anak di Mhm. rumah, orang tua di rumah, anak dipukul juga sudah ada, ya Iya, kan? betul. Nah, Iya. tetapi itu kan untuk perkembangannya. Tetapi Mhm. untuk pemantauan pertumbuhan tadi yang pertanyaan tadi, ya, Mhm. jadi usahakanlah ya, usahakan sebisa mungkin bisa ditimbang dan diukur panjang badan atau berat badannya di rumah. Mhm. Ya, karena posyandu juga tutup semua sekarang kan, banyak. Iya. Karena mereka Iya. belum bisa membedakan anak sakit dan anak sehat dan tidak cukup Mhm. APD-nya.
Jadi kalau saya sarankan, usahakan bisa. Orang pakai dacin aja dulu zaman saya di puskesmas pakai dacin kok ditimbang. Bisalah Ya. diusahakan bagaimana bisa ditimbang. Nah setelah itu Mhm. diplot di aplikasi. Kita IDAI sudah membuat aplikasi Primaku. Nah Mhm. aplikasi Primaku ini bisa dipantau pertumbuhan, perkembangan, dan imunisasinya. Ya. Imunisasi tidak boleh putus. Imunisasi tetap harus dilakukan. Oke. Ya, Imunisasi harus terus ya. Nah, ini kan imunisasi tetap berarti harus. ya, berarti anak dibawa ke rumah sakit atau ke klinik atau ke dokter ya? Boleh ya? Ya, jadi pastikan tempat imunisasinya itu atau klinik itu dia tidak menerima anak sakit. Mhm. Pastikan. Jadi tentulah bisa di-search sekarang di mana klinik ataupun rumah sakit yang hanya melakukan imunisasi. Atau kalau posyandu Mhm. sudah mulai jalan. Tetapi saya mendapat kabar bahwa baik posyandu maupun puskesmas itu banyak sekali itu yang belum jalan karena mereka Mhm. kesulitan untuk membedakan mana anak sakit, mana anak sehat itu. Nah, akhirnya Mmm. mereka cenderung tidak 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 melakukan. Nah, jadi itu tetap harus dilakukan. Kita memberikan Mhm. tadinya pedoman paling Mhm. eh, lama itu ditunda 1 bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menunda imunisasi ini mau berapa lama. Ya. Mhm. Saya bukan Oke. seorang yang pesimis, Ya. ya. Tapi saya tidak melihat ini akan selesai cepat. Oke. Jadi kalaulah kita tunda imunisasi 2-3 bulan, Mhm. jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sampai akhir tahun, Ya. wabah berikutnya apa yang akan terjadi nanti. Jadi selain kita selesai pandemik yang belum selesai-selesai, nanti akan ada wabah campak, wabah difteri, Mhm. wabah polio bisa timbul lagi, terus wabah lagi pertusis, semuanya jadinya akan terjadi lagi. Nah, ini Mhm. kan akan double burden yang terjadi pada anak kita jadinya. Kalaulah misalnya Betul. imunisasi ini sempat tidak jalan jadinya. Jadi Iya. orang tua tolong sekali imunisasi ini tetap harus betul-betul di apa namanya dikontrol untuk Mhm. anak-anaknya. Oke. Jadi tumbuh kembang pertumbuhan anak itu harus dipantau benar-benar, kemudian Iya, juga iya, imunisasi tidak boleh iya. tidak Jadi boleh pertumbuhan ada 3 hal mhm. yang paling penting: Oke. pertumbuhan, Ya. perkembangan, dan imunisasi. Dan ingat juga bahwa kelahiran kita hampir 5 juta berbulan, per tahun. Oke. Jadi bisa dibayangkan kalau ini kita udah mulai dari Maret, April, Mei, ya. Mhm. Jadi seperempat sudah 1 juta lahir dalam keadaan pandemik ini. Berapa anak yang sudah positif? Kita bayi sudah ada yang positif, ibu yang sudah ada yang positif. Jadi Mhm. ya ini hal tidak simpel. Nah kalau kita 6 bulan, jadi berarti 2 jutaan anak yang akan lahir. Mhm. Kalau ini sampai akhir tahun dia 9 bulan, jadi bisa dibayangkan 3 juta. Lost generation. Jadi tolong semua ibu-ibu, bapak-bapak harus ikut membantu kita semua. Ini Mhm. tanggung jawab kita semua. Jadi saya senang sekali waktu ayah bunda menghubungi saya untuk topik ini ya. Banyak ini kadang-kadang belum belum bisa memang saya bahas memang. Tetapi ini Mhm. tanggung jawab kita. Target Mhm. kita, PR kita SDG 2030. Saya ragu SDG ini. Ya saya ada dihubungi juga mantan menteri menanyakan bagaimana kita ini katanya stunting kita SDG kita. Sedih, saya mau nangis. Nggak akan mungkin kita kecapai kalau kayak begini. Dan Mhm. terus terang, mungkin terlalu sibuk gugus tugas, mungkin terlalu sibuk semuanya kementerian. Anak ini tidak begitu banyak kalau saya lihat keluarga, kesehatan keluarga ini diutamakan pada saat pandemik ini. Padahal Mhm. dasarnya itu adalah semuanya kesehatan keluarga harusnya. Betul. Iya. Ya. Iya. Karena memang Jadi ini, memang generasinya ya, udah 3 bulan gitu ya. iya, betul. Jadi berarti sudah 1 jutaan yang lahir. Mhm. Ada Sudah bayi. sudah sekitar 1 juta bayi satu lahir ya. jutaan. Nah, ini kan dia harus imunisasi. Imunisasi pertama tidak boleh. Imunisasi polio nol harus terjadi. Ini kan stop semua. Mhm. Oke.
Dan ini masih belum bisa dikatakan dalam waktu dekat ini akan selesai begitu ya, Dok ya? Saya ragu. Dari awal saya mengatakan ada 4 hal yang sampai saat ini tidak dilakukan dengan komitmen dan all Mhm, out. Yang mhm, pertama, testing harus sebanyak mungkin. Kita testing belum mhm, sebanyak mungkin. Jumlah mhm, testing kita masih sedikit. Saya tidak mengatakan mhm, rapid test ya, PCR mhm. ya. Nah, Ya, yang kedua tracing. Tracing kita ini atau pelacakan kita ini tidak semaksimal mungkin masih. oke. Dan kita lihat memang di TV yang dilacak aja sekarang ribut kalau kadang-kadang masih sulit, itu yang bisa dilacak. Belum tentu lagi Hmm, yang tidak dilacak, ya. Dan yang ya, ketiga, karantina dan isolasi. Ini juga tidak maksimal. Ini yang tidak kita lakukan karantina. Sekarang mungkin beberapa daerah mau mengkarantina wilayahnya sendiri karena takut. ya, ya. Dan yang berikutnya adalah ini yang social dan physical distancing ini yang terjadi untuk PSBB sebetulnya. Mhm, Tetapi ini bukan seperti kayak menu makanan yang bisa kita tawar-tawar. Saya mau paket hemat 1-2 atau paket 1-2-3. Tidak bisa. Ini harus 4-4. Dari awal saya katakan, pertama sekali kalau saya ditanya media, 4 ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus dilakukan all out semuanya. Kalau mhm, memang kita, nah sekarang akhirnya karena kita mengirit-irit dari awal, istilahnya ini never ending story jadinya. Sudah mhm, terlalu jauh ini kejadiannya jadinya. mhm. Oke. Em, Dok, kalau begitu nanti ini gini, mungkin saya agak berandai-andai juga nih. Nanti kalau ini sudah dianggap eh, bulan Juli itu anak-anak sudah mulai sekolah kan ya, Dok? Betul. Dikatakan Ya, begitu. Ya, ya, bulan Juli itu anak sudah mulai sekolah. ya, ya. Nah, ini eh, apa yang menjadi concern dokter? Oke, kalau yang pertama saya bilang, ketika syarat mulai sekolah, ajak dokter anak dan ahli epidemiologi menentukan. Bukan ahli Mhm. ekonomi yang menentukan. Oke. Biarkan yang ahli bicara di sini. Kita mau kejadian kayak di Prancis atau di mana di Finlandia. Nah, iya itu seperti yang di Nah, Prancis, Inggris, Finlandia, ya. sekarang saya begini. Ayah dan bunda yang sekarang. Sekarang saya hampir setiap hari menerima WA ataupun di media sosial. Mhm, Dokter, anak saya panas. Bahkan sekarang cucu saya juga lagi panas nih. Anak saya itu nelpon setiap waktu. Nanya, mhm. dikasih apa? Kemarin tadi dia agak diare katanya. Dia tanya, sekarang mereka takut sekali semua membawa ke rumah sakit. Jadi Iya. semua menanyakan, kalau anak saya sakit, apa yang harus dilakukan? Kalau begini, apa yang harus dilakukan? Nah, saya sekarang menanyakan, kalau pada saat sekarang ini saja, ayah dan bunda atau bunda dan ayah, kalau anak kita sakit sekarang, mau dibawa kemana? Mhm, Rumah sakit mana mau dibawa? Klinik mana mau dibawa? Karena tidak semua juga siap. Iya kan? mhm. Karena ada yang memang khusus memang dipisah, ada beberapa klinik atau rumah sakit tidak menerima lagi anak sakit, harus jadi kayak emergensi jadinya kan. Nah, Iya. emergensi prosesnya itu harus diperiksa juga semua. Nah, jadi Mhm, kalau ini kejadian, kalau saya bilang bakal banyak anak lagi yang akan sakit. Tadi itu saya katakan, anak itu bahkan dari fesesnya juga bisa menularkan dan dia bisa OTG. mhm. Saya nggak tahu kalau orang tua masih mau membawa anaknya sekolah dalam keadaan seperti ini. Saya ingat dulu, mungkin saya nggak tahu, Gracia masih ingat nggak? Waktu dulu ada katanya itu hand foot mouth disease, waktu ada flu Iya, Singapura katanya. iya Itu betul. sekolah TK langsung ditutup, coba. Hanya karena apa res dan luka-luka saja di tangan, di mulut aja orang tua takut. Iya, Sekarang dengan iya. kita PDP ada yang meninggal, anak yang positif ada yang meninggal begini, tanya dong kita. Yang sakit Iya. kan dokter anak yang ngurus. Anak kita ini sekarang Mhm, ada hampir 90 juta dari mhm, 0 sampai 9 sampai 18 tahun. mhm, Jadi jumlah anak segini inilah yang harus kita urus. Dan mhm. kalau ini dimulai disekolahkan, saya terus terang saya bukan Khawatir. berarti khawatir. Mhm, Kita siap, maksudnya kita memberikan hidup kita udah kok.
untuk anak ini. Jiwa raga kita berikan. Tapi tolong dong, pemerintah juga tanya dulu dong ke yang ahlinya sebelum memberikan seperti itu. Oke. Ya kan? Ini kan bukan, maksudnya kan kalau misalnya kita mengatakan ahlinya lebaran kapan, puasa kapan, ahli agama ditanya. Kalau anak sekolah, dokter anak harus ditanya. Bukan ahli ekonomi yang ditanya. Bukan ahli pendidikan yang ditanya. Jadi untuk saat ini sampai mungkin beberapa bulan ke depan anak lebih baik memang tinggal di rumah dulu. Itu untuk menyelamatkan anak-anak. Sampai keadaannya kita nilai kembali. Kalau nanti ini katanya PSBB ada yang mau diteruskan lagi, misalnya 2 minggu lagi. Oke, setelah PSBB terakhir nanti kita nilai kembali dong. Itu kalau misalnya untuk DKI. Daerah-daerah yang lain, case by case kita nilai. Tapi setiap daerah itu ada ketua dokter anaknya. Kita yang menilai. Oke. Dan kita di IDAI sendiri punya Satgas COVID. Oke. Jadi ada satgas COVID-nya sendiri yang memang kita ada. Jadi kita ada ahli infeksi, ada imunologi, ada ahli paru, ada ahli pediatri sosial yang mengerti psikologis anak. Kita semua punya di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan alhamdulillah belum pernah ditanya sampai saat ini. Dokter, ini banyak sekali yang bertanya loh sama dokter. Siapa yang tanya? Ini nih. Saya bacakan ya dokter ya. Nanti dokter jawab ya. Nih. Ya, betul-betul ya. Iya, ini banyak orang tua yang OTG, Dok. Bagaimana caranya supaya anak terhindar walaupun school from home? Tadi mungkin sebenarnya udah di... Ya udah, orang tuanya harus diperiksa kalau dia merasa OTG. Habis itu orang tuanya harus diisolasi. Harus isolasi ya? Iya, orang tuanya harus diisolasi. Nggak boleh deket sama aanak sama sekali ya, itu artinya ya, Dok ya? Ini kan kejadian sama kita, keluarga medis, ya kan? Anak saya juga pernah jadi PDP yang akhirnya dirawat. Sebelum dia dirawat, dia ODP, dia di kamar nggak boleh kemana-mana. Dan teman-teman saya juga banyak yang di rumah, ataupun sekarang ada beberapa dokter anak yang karena memang dia ini istilahnya grounded kita. 2 minggu dia nggak boleh kemana-mana, dia di kamar melulu. Jadi komunikasi kita juga dengan keluarga pakai WA. Kalau toh dia mau keluar, dia harus pakai face shield dan lain-lain semua. Iya. Iya. Oke. Ya, ini kemudian ada lagi yang bertanya, ini berkaitan sama sekolah ya. Menurut dokter, jika sekolah dibuka lagi bagaimana? Ini ada lagi yang bertanya. Ya, sudah jawab tadi. Saya sudah jawab, jadi mohon sekali pemerintah dan civil society, katakan dong, yang membuat aturan kayak begitu, tanyakan sama yang ahli dong. Nah, ini kalau ini saat sekolah dibuka yang bisa berjam-jam, apakah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko tertular? Jarak duduk berjarak. Saya tidak meng-approve dulu. Saya tidak setuju dulu untuk sekolah. Jadi jangan dulu berandai-andai sekolah ini mulai sebelum ditanyakan yang ahli, dan jangan ahli ekonomi yang ditanya. Ya. Oke ya. Jadi tetap itu jawaban dokter Amani. Iya. Sampai kita mengatakan anak siap untuk sekolah. Jadi kita lihat dulu datanya. Karena setiap minggu kita menemui kasus anak baru. Dan setiap kalau ada anak yang sakit, itu kita mau menangis karena dia diisolasi. Bahkan anak 17 tahun aja nangis untuk diisolasi sendiri, minta orang tuanya masuk di dalam ikut diisolasi. Nggak bisa kebayang kalau itu ternyata kena ke balita ya, anak 17 tahun aja bisa sampai 17 tahun dia nangis, dia tidak mau. Iya kan? Jadi bisa kebayang itu anak, dan tidak cukup semua rumah sakit. Kita belum punya rumah sakit khusus anak juga untuk COVID. Iya. Jadi di mana ini semua mau dirawat dan diisolasi? Terpaksalah digabung dengan rumah sakit orang dewasa. Dan ini kan tidak bisa jadi seperti kayak begitu. Jadi kita kasih memang ruang khusus anak, tetapi kalau anak sakit, orang tuanya terpaksa harus ikut sama bareng diisolasi dengan anaknya kan? Iya, apalagi kalau bayi balita ya dok ya? Oh, kalau balita harus. Harus ya, bayi balita harus dengan orang tua. Harus dengan orang tuanya itu. Iya. Oke. Itu sudah ada kasus dok?
Ada, bayi aja kita ada, umur 1 bulan ada, balita ada, yang meninggal ada, semua umur ada. Hmm. Oke, yang bayi itu apakah ketika dia lahir dia terinfeksi oleh ibunya ataukah ketika sudah di luar? Ada Sudah yang lahir. sudah di luar, yang kita tidak tahu, dan akhirnya Mhm. meninggal, tapi ada yang terinfeksi oleh ibunya. Ketika ketika lahir Ya, atau ya, ya. oh, oke. Iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan ya, Dok. Dok, anak Hmm, saya ada riwayat asma usia 8 tahun. Untuk ya. menjaga stamina tubuhnya, saya selalu memberikan minuman air jahe setiap hari. Apakah itu boleh, Dok, dikonsumsi? Itu boleh baik ya kalau saya bilang kalau Mhm. anaknya mau. Tapi kalau asma ini kan dasarnya alergi ya. Dan Ya. asma ini salah satu juga komorbid untuk COVID ya. Oh, Jadi yang pastikan pemicu alerginya itu apa. Jadi di oke. rumah itu harus bersih, kelembapannya juga harus baik, jangan banyak debu, Mhm. jangan banyak barang di kamarnya, jangan ada merokok, dan lain-lain, supaya jangan mencetuskan asmanya ini kambuh. Mhm. Oke. Dan ini mumpung orang tuanya lagi di rumah ya, mungkin ini Ya, saatnya untuk lebih ya, lebih hidup ya, ya. sehat, Jadi bersih. bisa bisa dilihat betul-betul kira-kira Iya, apa yang ini, yang iya, menyebabkan dia ini apa namanya pencetus jadi asmanya. iya. Ini ada yang anaknya ternyata diabetes nih, bertanya juga, "Dok, ini Ya, dari oh, ini seorang ayah yang bertanya, Pak ya. Don Rizal. Dok, saya ayah Luna, diabetes tipe Oh, iya, 1. iya, iya, saya tahu. Ya, Apa ya. kabar Pak? Apa, oh, ini pasiennya ya, Saya Luna hafal ini nama ya. pasien saya namanya. Oh, itulah senangnya ya kalau ke dokter aman ya, diingat namanya. Nama bapaknya saya Iya. nggak ingat. Oh, nama anaknya ya, Iya, Luna namanya. iya, iya, Diabetes tipe 1, Dok. iya betul. Apa ya, apa multivitamin yang bisa dikonsumsi anak diabetes untuk jaga imunitas saat ini? Sebetulnya kalau diabetes itu yang paling awal itu ya paling ini vitamin D sebetulnya ya. Vitamin Ya, B. vitamin Ya. D, delta, delta. Oh, D delta ya, Vitamin oke. delta, ya vitamin delta itu sangat kita anjurkan ya kalau mau dengan Ya. vitamin C. Tapi kalau saya rasa kalau dia di rumah lebih bagus buah-buah segar dan sayuran. Kalau bisa memang dapat zinc, dia minum zinc boleh. Jadi kalau saya bilang. Hmm, Oke. Jadi itu ya hmm. untuk Bapak Bapak Don, ayahnya Luna. Ya, salam Ini ada buat yang Luna ya. kalau sama pasien pasti ingat ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, masih soal sekolah juga. Tetap ini jawaban dokter Aman, saya sudah tahu nih. Pokoknya jangan berandai-andai dulu ya. Ya jangan ya Oke. jadi kalau saya bilang jangan berandai-andai dulu dong, kita lihat dulu keadaannya. Dan saya melihat ketika lebaran ini kita tidak kontrol, ini juga buat bingung kalau saya bilang. Ada yang bilang mudik lokal boleh. Tolong dong kalau saya bilang pada saat lebaran ini jangan ke keramaian kalau saya bilang. Pemerintah Mhm. juga sudah mengatakan, siaplah semuanya kalau bisa sholat di rumah, jadi imam keluarga semuanya, dan kita Mhm. bisa video call. Saya juga sekarang berkeluarga, kita udah siap nanti ini bakal video call. Saya dengan keluarga ibu mertua di Mhm. Bandung. Biasanya saya mudik. Setiap tahun saya mudik Mhm. either ke Bandung, setelah itu saya ke Medan. Ibu saya di Mhm. Medan, ibu mertua saya di Bandung. Jadi sekarang Mhm. ya kita siap. Malah kalau saya pulang ke Medan, kalau saya ke Bandung, saya yang tiap hari terekspos pasien, saya bisa menularkan ke mereka kan. Jadi Iya. kita siaplah dengan ini. Jadi dengan menolong kita tidak pulang, kita malah menolong mereka juga kan. Jadi, Oke. dan satu hal lagi, kita tidak tahu nih budaya kita cium tangan, Mhm. cupika-cupiki, peluk sana, peluk sini. Ini saya nggak tahu apakah nanti pada saat Lebaran ini kalau ketemu bisa dicegah ya kalau saya rasa tidak Mhm. dilakukan ini seperti itu. Jadi betul-betul setelah Lebaran ini kita nilai kembali lah kalau saya bilang. Saya ragu Iya. betul-betul kalau saya lihat di berita. Dan tolong dong kalau saya bilang, jangan memberikan informasi kalau orang yang tidak punya dasar juga. Ini banyak kan kalau saya bilang. Jadi mudik Mhm. lokal boleh, ini boleh. Ya kalau saya bilang ya nggak seperti itu. Maunya peraturan itu satu peraturan saja. Kalau dari pemerintah pusat, kalau misalnya dari gubernur, yang seperti itu. Karena kalau sudah ini mudik ceritanya, anak-anak kan akan ikut. Betul. Apa anak-anak betah pakai masker lama-lama? Ya,
Mhm. Saya sampai sekarang kalau sudah pakai masker, kalau misalnya Mhm. saya masker biasa masih oke. Itu masker biasa aja saya kadang-kadang saya cari waktu ketika pasien keluar, misalnya ini saya cobain, tapi saya juga takut kadang-kadang membukanya. Kalau N95 itu megap kita memakainya. Jadi anak-anak Iya, tidak betah mereka itu pakai masker seperti kayak begitu kalau saya bilang. Jadi iya, nanti betul-betul hindari keramaian pada saat Lebaran ini. Ya. iya, iya. Benar-benar ini kendalinya ada di kita ya, Dok ya, di Oh iya ya, jadi saya rasa peran ini saatnya kita. saatnya saatnya civil society harus berperan kalau saya bilang. Iya, Sekarang betul. alim ulama, majelis ulama sudah berperan, ya. Jadi kalau saya Iya, rasa civil society di sini harus berperan kalau saya bilang. Karena tidak bisa kalau misalnya karena peraturan itu lebih banyak dilanggarnya kalau saya bilang sekarang ini. iya, betul. Sekarang iya banyak sekali. Ini apa orang sudah mulai ramai di mall, sudah mulai ramai di pasar juga. Dan saya Iya, lihat juga sudah banyak yang bawa iya. anak Jadi juga. jadi 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 memang kadang-kadang lucu tapi saya sedih. Iya, Masa pakai APD di bandara, dalam pesawat pakai APD? iya, Itu kan APD iya, kami yang pakai harusnya. iya, Jadi dilanggar tetapi dengan syarat yang salah jadinya kan. Nah ini jadi iya, nanti orang berlebaran pakai APD berkeliaran saya takutnya nanti semua. iya. Jadi aneh sekali ya. Aneh sekali jadinya kalau saya Aneh bilang. sekali. Iya, Ya. Hmm. oke. Dokter, ini ada lagi yang bertanya, apakah vaksin 2 tahun harus disegerakan atau bisa ditunda ya? Ini Ibu Sasamansa bertanya. Ya kalau 2 tahun itu kalau tidak salah itu ini ya hepatitis A ya. Ya, Mungkin kalau sebulan 2 bulan masih oke ya. Tapi kalau ya. dengan catatan dia sudah lengkap ya MMR Mhm. dan PCV-nya sudah lengkap dan lain-lain sudah lengkap, mungkin sebulan 2 bulan tidak apa-apa ya. Tapi O- kalau yang di bawah 2 tahun itu jangan ditunda kalau bisa. Oke, yang di bawah 2 tahun tidak boleh ditunda. Oke. Ya. Ini dari Ibu Susan ya. Bertanya, ini anaknya toddler. Dok, bagaimana dengan toddler yang terpapar COVID-19? Apakah menunjukkan gejala seperti yang tadi disebutkan oleh dokter, seperti pneumonia dan diare atau bagaimana kalau untuk Bisa toddler? bisa tanpa gejala. Mhm. Jadi kalau dia sudah keluar, dia kontak, terpaksa kan dia diperiksa. Jadi bayangkan untuk anak itu disuap kan tidak gampang. Iya, Jadi uh, sulit lah kalau saya bilang. iya, Kalau sudah terkait dengan anak, mensuapnya juga tidak gampang kan? iya, Karena saya tidak begitu yakin dengan hasil rapid test kalau mhm, buat anak. Jadi memang tetap harus swab. Kalau dia memang kontak, ya istilahnya ya harus memang kita periksa jadinya. Kalau dia memang kontak, oke. jelas ada Jadi kontak atau mhm. jelas ada kontak Berkaitan dia dengan ada anak satu rumah. ini berkaitan dengan anak ini memang sangat rumit sekali, Sangat baik rumit, dari tidak sesimpel kayak tidak yang ngomong di TV anak begini, anak ini, tidak iya, sesimpel itu. iya, Ya kan? iya, Jadi kita seluruh dokter anak berusaha memikirkan ya bahkan seluruh dunia. Karena mhm, ini seluruh dunia kita takut hilang generasi mhm, lost generation ini. Ya, bagaimana traumanya anak-anak kita nanti puluhan tahun ke depan juga dengan iya, keadaan yang seperti mereka alami sekarang ini. Anak yang terisolasi, anak yang kehilangan orang tuanya, anak iya, yang iya, ketika iya, orang tuanya sakit dititip di tetangga, dititip di mana-mana. iya, iya, Ya. betul. Kondisinya rumit sekali juga buat anaknya. Penanganan akan rumit buat anak dan kondisi anak pun sekarang sangat rentan dari banyak sisi ya, tidak hanya dari Ya, sisi kesehatannya dan aja tapi dan psikologis. dan kita PR Ya, kesehatan anak kita selama ini juga tidak baik. mhm, Jadi imunisasi kita masih kurang baik, pneumonia sama diare kita masih menjadi pembunuh nomor satu. Jadi ini kan PR kita untuk 2030. ya, Dengan keadaan ini jadi lebih berat lagi. ya, ya. Ini ada lagi pertanyaan dok. Dok, saya dan suami sedang campak. Suami sudah di swab, sedang menunggu hasil. Saya sudah rapid, ikut rapid test maksudnya ya, sedang menunggu hasil. Apakah sebaiknya anak saya berusia 18 bulan dipisahkan ya dok? Campak ya. Iya, jadi suami istri ini sedang campak.
suaminya sudah di swab, kemudian istrinya juga Nah, sudah anaknya udah imunisasi campak sama MMR belum? nggak Kalau dibilang sih sudah, ini. kalau udah ya nggak ada masalah dong. Hmm. Tapi yang jelas, ibu sama bapak ini dulu tidak imunisasi campak dan di booster MMR-nya. Mhm. Ini contohnya coba. Campak aja masih bisa kena orang tua kita. Ini kejadian di Iya, Amerika kan. Jadi iya. ini yang saya katakan. Kalaulah misalnya banyak orang tua sekarang, saya nggak tahu, Gracia dulu Mhm. imunisasi campak nggak atau MMR dia. Kalaulah tidak, berarti nanti campak ini juga bisa outbreak-nya sampai ke dewasa di kita. Hmm. Jadi bisa Oke. dibayangkan nih ketahanan kesehatan kita ini sebetulnya. Mhm. Oke. Ini dari Ibu Salama Devi. Bagaimana risiko janin tertular untuk ibu hamil yang OTG? Janin tertular untuk ibu hamil dan OTG. Ya, untuk saat ini memang masih pro kon, tapi dari kita tetap Hmm. mengatakan bahwa kalau ibunya memang sudah positif, jadi untuk sementara memang dipisah dulu untuk ini ya. Jadi susu perah dulu. Tapi ada dua Hmm. pendapat. Ada yang mengatakan memang tidak apa-apa dengan face shield dan lain-lain. Tapi ini memang kalau saya mengatakan kalau bisa sih tetap dengan susu perah dulu dah kalau saya bilang. Oh, Asi susu perah perah dulu jadinya. ya. Asi perah jadinya. Asi perah ya. Iya, iya. Asi perah kalau saya rasa ya. Karena Iya. ya. Jadi walaupun memang ada yang mengatakan kenapa tidak tetap dirawat bersama, Mhm. tetapi Mhm. diberikan dengan protokol kesehatan. Tapi ini memang ada dua pendapat jadinya. Oh, oke, Ya. baik. Ini dari Ibu Ira, Dok, untuk anak dengan penyakit autoimun, multivitamin apa yang bagus untuk daya tahan tubuhnya di musim pandemik ya? Kalau autoimun tidak pandemik juga vitamin D paling bagus direkomendasi. Oh, paling baik itu ya. Oke, itu Ya, yang vitamin D tadi ya direkomendasikan. dengan vitamin C dengan zinc tadi kalau saya katakan. Oke, Hmm. ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, namanya kok saya tidak gitu jelas ya, karena ini berjalan terus dan panjang. Menurut Dokter Aman, Dok, dengan kondisi seperti ini dan berdasarkan perkembangan kasus COVID yang katanya dalam grafik sudah landai, kapan anak-anak mulai aman sekolah? Ini bertanya lagi nih masa sekolah. Saya nggak percaya ini landai sebetulnya. Oh gitu ya? Iya, ini karena kalau kita lihat mungkin beberapa yang di DKI, tapi kalau dari data kita kan yang saya tadi kan saya dapat data dari seluruh daerah. Ada Hmm. yang tiba-tiba, masalahnya begini, hasil yang diumumkan itu bisa jadi hasil 2 minggu yang lalu. Hmm. Jadi kita tidak real time. Jadi ada yang hasil 10 hari, 12 hari, 1 minggu. Jadi ada yang di satu daerah kita dapat, tidak ada 1 minggu, atau tiba-tiba 1 minggu ada 20-30 kasus tiba-tiba. Mhm. Oke. Jadi saya tidak menganggap bahwa itu masih melandai. Kalau saya melihat Ya, ya, karena saya mengikuti data ini dari seluruh Indonesia. Datanya dari ya. seluruh Indonesia, bukan dari data yang diumumkan, dari dokter yang merawat. Hmm. Ya, dari dokter yang merawat. Kalau data yang diumumkan kan kita ya bisa lihat masing-masing dengarkan aja di depan TV. Ya. Ya kan? Ya. Tapi itu kan tidak data ini. Tapi kalau kita tanyakan dari dokter yang merawat. Dokter yang merawat kan Ya. yang paling tahu. Jadi kan kita tahu yang mana positif maka ini. Tapi nilai yang positif kita dengan PDP itu masih ngejomplang sekali. Karena datanya itu cukup lama kita menunggu hasil yang positif itu. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, Dok. Dok, anak saya pasca pasang ASO bulan Januari kemarin karena jantung bocor dan terakhir kontrol Februari. Sudah 3 bulan nggak kontrol jantungnya, bagaimana ya? Ini Kalau gimana bisa nih, sih, Dok? kalau bisa sih kontrol ya kalau saya bilang. Kontrol. Kontak Ya, dokternya ya? kontrol Kontak ya, dokternya. kontak Ya. dokternya. Kontak Sekarang kan bisa dokternya. ada telemedicine juga sekarang kan sudah. Iya, iya. Untuk Ya, kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya tidak dibiarkan ya, Dok ya? ya, jangan dibiarkan kalau saya bilang. Untuk hal-hal yang memang sangat penting, itu Mhm. tetap kita anjurkan kontrol. Ya, jadi ini kan hal yang spesifik. Apalagi penyakit jantung ini juga salah satu komorbidnya. Mhm. Oke. Ya, Komorbidnya tadi itu dokter sudah sebutkan ada apa tadi, Dok? ya Asma juga ya? diabetes, ya, Diabetes ya? ya penyakit jantung dan penyakit-penyakit Mhm. autoimun lah, penyakit-penyakit autoimun.
Penyakit-penyakit autoimun, iya. Iya, iya. Oke. Jadi memang kita menganggap kalau bisa sih memang anak-anak ini yang memang harusnya dia tetap kontrol, dia tetap harus Mhm. kontrol jadinya. Oke. Nah, Kalau kalau Mhm. kalau obat rutin, jadi misalnya kalau dia penyakit tiroid, penyakit diabetes, obat rutin, ya bolehlah Mhm. kalau kita tahu memang dia betul kayak tadi Luna itu mungkin saya udah mungkin 3 bulan, tapi saya tahu orang tuanya paham betul kontrol ininya dan dia kontrol, dia suntik insulin di rumah. Oke, kita tahu betul-betul. Tapi kalau ada Oke. yang pasien-pasien baru itu nggak bisa, kita harus lihat memang. Kayak saya baru ada pasien baru diabetes ini seminggu lagi ini, saya harus lihat dia. Harus ketemu Karena langsung maksudnya ya? harus ketemu langsung. Harus ketemu Mhm. langsung. Ada yang harus ketemu langsung, ada yang bisa telemedicine. Oke. Nah, Dok, yang harus ketemu langsung ini aturannya apa nih, Dok? Yang harus dipatuhi Eh untuk membawa ya, anak ketemu dokternya? oke. Kalau harus ketemu langsung, pastikan pada saat itu, ini kalau ketemu langsung ini bukan penyakit infeksi ya, bukan Ya, COVID ya jadinya. ya, ya. Pastikan anak juga dalam keadaan sehat, ya. Oke. Kalau bisa jangan terlalu banyak yang mengantar, cukup 1 orang Ya. kalau perlu. Dan pastikan jamnya, jam berapa itu, ya. Mhm. Dan jangan menunggu terlalu lama. Kalau bisa Mhm. sebelum masuk menunggu di mobil, pakai Mhm. masker di sana, ya. Nah, setelah di sana cuci tangan juga, keluar dari sana cuci tangan lagi, dan setelah Mhm. itu sampai rumah juga mandi dan ganti baju. Tetapi yang Oke. paling harus dipastikan adalah pastikan bahwa tempat dia kontrol itu dipisahkan antara klinik anak sakit dengan anak sehat. Jadi Oke. jangan sampai dia sudah dengan penyakit kronik atau autoimun dan lain-lain, kontrol penyakit dengan anak sakit. Oke, baik. Dokter, waktunya sudah tinggal 2 menit, sudah mau habis. Saran Ya, terakhir yang singkat saja dari dokter supaya anak-anak ini daya tahan tubuhnya kuat, apa, Dok? oke. Saran saya, Mhm. kita tetap di rumah yang pertama. Ya, Ya, ini tetap di memang rumah. pandemik, cobaan Mhm. bagi kita. Oke. Cobaan bagi kita, cobaan bagi semua orang tua. Kita Ya, harus bersabar. Jadi, ya. saya titip anak-anak Indonesia dengan ayah bunda Indonesia dong. Oke, baik. Protokolnya sudah ada kok. Ya, Ya, oke. Sehat terima terus, kasih banyak. ya, dan semangat ya. Oke, Oke, dokter juga sehat terus ya. insya Allah. Oke, terima kasih banyak Dokter Aman sudah membagi saran dan tipnya di sini. Kita pamit undur diri dulu. Baik, Oke, Bunda dan Ayah semua, banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Dokter Aman, kita patuhi. Ya, kita sama-sama patuhi, kita sama-sama jaga. Sehat-sehat selalu, jangan lupa besok saya masih akan hadir lagi di sini, di IG Live Ayah Bunda. Oke, dokter, salam buat keluarga sama. dokter, sehat-sehat Oke. ya. Bye, thank you dok.